Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Asrudin, Kepala SMP Negeri 6 Semeru Darlau. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah dalam hal ini BRK. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf Tata Usaha SMP Negeri 6 Semeru Darlau. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah cepat hadir dalam kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu pemenuhan tugas dalam pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 bersama saya Ahmad Zaki, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SMP 6 Semeru Darlau, Kabupaten Muara Enim. Sebelum kita mulai ke pemaparan materi kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, karena waktunya sudah agak siang ini ya. Jadi ini saya ingin mendengarkan semangat dari Bapak Ibu dahulu ya. Mungkin ada yang merasa ngantuk di sini? Belum ya? baru mulai ya. Kira mana semangatnya? Oke, ini apa itu? Kalau saya bilang SMP 6 Semeru Darlau, maka jawabannya apa? Luar biasa. Itu ya. Jadi SMP 6 SDL luar biasa, gitu ya. Bisa? Oke. SMP 6 SDL luar biasa. SMP 6 SDL luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya sangat bangga, bahagia sekali berada di antara Bapak Ibu hari ini. Saya yakin Bapak Ibu di sini adalah guru-guru hebat yang guru-guru SMP 6 Semeru Darlau memang luar biasa ya. Sesuai dengan slogan kita tadi yaitu SMP 6 Semeru luar biasa. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang budaya positif ya di sini. Tapi sebelum itu saya mau tanya sedikit kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau saya bicara tentang budaya positif ya, kira-kira apa sih yang terbesit di benak Bapak Ibu sekalian? Ada yang bisa bersedia memberikan pendapatnya? Kira-kira menurut Bapak Ibu itu apa kalau mendengar kata-kata budaya positif? Coba silakan Ibu. Baiklah, menurut saya kalau terdengar dengan kata budaya positif berarti kita melakukan hal-hal yang baik. Untuk anak didik kita berarti anak didik kita harus sudah membudayakan kegiatan atau tingkah laku yang positif, misalnya seperti sopan santun. Itu Pak. Oke, bagus sekali jawabannya. Ada yang lain? Kira-kira mengenai budaya positif, ya? Bagus sekali. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Siti Ridalisa bahwa budaya positif itu salah satunya adalah sopan santun. Ya. Terima kasih kepada Ibu Siti Ridalisa. Memang benar budaya positif ini sangat penting diterapkan di sekolah kita, Bapak Ibu sekalian. Itu kita sepakat ini penting. Sangat betul sekali tadi Bapak Ibu Yunis yang menjawab bahwa salah satu contohnya yaitu sopan santun ya, baik itu terhadap orang tua maupun terhadap kita guru ya, dewan guru. Yang namanya budaya positif itu memang sangat penting untuk saya sampaikan tadi untuk kita terapkan khususnya di sekolah kita SMP Negeri 6 Semeru Darlau ini. Mengapa sangat penting? Karena dengan memahami budaya positif ini dapat menumbuhkan motivasi intrinsik ya, atau motivasi diri atau dalam diri, khususnya di sini dalam diri murid tentunya ya. Bukan hanya kita sebagai guru saja yang harus mengetahui, memperdalam tentang budaya positif ini, tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk menyebarkan kepada seluruh warga sekolah ya. Itu terutama pada murid-murid kita. Supaya apa? Supaya mereka menjadi murid yang bertanggung jawab nantinya, menjadi murid yang memiliki budi-pekerti yang luhur, dan juga tentunya murid yang berakhlak mulia sesuai dengan filosofi atau pemikiran Bapak pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara.
dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu ya. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan di sini. Ya, di sini ada beberapa konsep inti yang akan saya paparkan satu demi satu berkaitan dengan budaya positif. Ya, yang pertama adalah perubahan paradigma. Itu ya, yang pertama. Yang kedua itu disiplin positif. Kemudian kita kembali ke yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ya. Kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia di sana, ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan satu lagi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya. Kesemuanya ini, rangkaian ini bermuaranya kepada segitiga restitusi. Ya. Ini adalah konsep inti yang ada pada modul budaya positif. Ya. Masih semangat Bapak Ibu sekalian? Oke, alhamdulillah ya, masih semangat ya. Oke, kita mulai untuk bagian yang pertama Bapak Ibu, berkaitan dengan perubahan paradigma belajar atau dengan kata lain pembelajaran dengan paradigma baru ya. Sebelum ke sini saya ingin bertanya lagi kepada Bapak Ibu sekalian, mungkin bukan tapi ini pasti ya, bukan mungkin tapi ini pasti ya, Bapak Ibu pernah mendengar istilah yang pertama itu pembelajaran yang berpusat pada guru. Ya. Yang kedua yaitu adalah ada pembelajaran yang berpusat pada murid. Kedua hal ini ya, pasti pernah ya mendengarnya dua istilah ini. Sering menggunakan pembelajaran apa kira-kira? Yang dari kedua hal ini apa kira-kira yang sering Bapak Ibu terapkan di kelas? Itu apakah berpusat pada guru atau istilahnya teacher center, apakah berpusat pada murid yang selama ini diterapkan? Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin bersedia untuk memberikan pendapatnya, silakan. Ada? Yang selama ini kita terapkan di kelas, apa yang ada yang berpusat pada guru atau ada yang berpusat pada murid? Itu kedua hal ini. Ada kira-kira? Coba silakan Ibu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah berpusat pada guru. Oke. Berpusat pada guru. Terus. Oke, bagus ya. Ada lagi yang lain? Ibu Indah tadi menyampaikan berpusat pada guru atau yang pertama tadi ya, teacher center ya. Yang kedua itu berpusat pada murid. Baik ya. Bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain kira-kira? Apakah sama? Oke, silakan Ibu yang rendah ya. Terima kasih kepada Bapak Zaki. Menurut pendapat saya, pembelajaran yang berpusat kepada siswa adalah pendekatan yang melibatkan seluruh siswa di dalam kelas. Pendekatan ini diberikan kepada murid agar bisa diterima oleh semua siswa. Itu pendapat saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Bagus sekali ya. Jadi ada dua jawaban yang berbeda ya. Jadi di sini diharapkan ya kita SMP 6 ini sudah menerapkan pembelajaran berpusat pada murid. Ya, seluruhnya itu kita berpedoman beracuan kepada murid, berpihak pada murid sesuai dengan pemikiran yang ajar Dewantara ya. Ya, sekarang ini idealnya kita sebagai guru melakukan metode pembelajaran berpusat pada murid karena kita memberikan metode pembelajaran yang berdiferensiasi, Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Seperti apa sih prinsip pembelajaran diferensiasi ini? Berdiferensiasi ini ya, berdiferensiasi jika murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kemampuannya ya. Artinya pembelajaran berdiferensiasi itu kita sebagai guru harus mengetahui kebutuhan murid terlebih dahulu ya. Setiap anak itu pasti berbeda-beda kebutuhannya.
Kalau hanya kita memberikan pembelajaran hanya satu arah misalnya kan, hanya ceramah ya, atau hanya mentransfer ilmu saja, kita tidak tahu kebutuhan peserta didik itu apa ya. Kebutuhan murid-murid kita itu apa saja. Jadi untuk dapat kita mengelompokkan atau mengakomodir kebutuhan murid kita, maka pembelajaran yang kita lakukan adalah pembelajaran yang berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpusat pada murid atau siswa kita yang baik. Karena ini adalah salah satu pemikiran dari saya sudah sampaikan tadi, Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu sifatnya menuntut, ya, guru sifatnya menuntut, memberi contoh yang baik pada murid dan pembelajaran harus berpihak pada murid. Ya. Nah itu yang diinginkan dicita-citakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpusat pada murid tujuannya adalah untuk membentuk atau mewujudkan profil pelajar Pancasila. Lagi-lagi di sana, kembali ke sana ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mendengar yang istilah profil pelajar Pancasila? Pernah kira-kira? Oke ya. Jadi bagaimana profil pelajar Pancasila ini? Ya, di sini ada 6 dimensi Bapak Ibu ya. Di sini mungkin itu kelihatan yang belakang di sini. Oke. Mungkin ada yang tidak kelihatan ini kami sampaikan. 6 dimensi profil pelajar Pancasila mungkin agak tidak terlihat yang di belakang ya. Ada apa saja profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai? Ya? Yang pertama itu bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia. Ya? Jadi kita ingin bahwa murid-murid kita memiliki keimanan dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga pastinya berakhlak mulia. Yang kedua, menjadikan murid yang berkebenekaan global. Itu ya. Ini kaitannya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan. Apalagi di negara kita Indonesia ini kaya sekali dengan kebudayaan ya. Itu. Yang ketiga, bergotong royong. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu, bergotong royong di sini bukan hanya terpaku pada gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Di sini ya. Jadi mungkin ada yang berpendapat selama ini gotong royong itu hanya membersihkan lingkungan sekolah saja, bukan ya, bukan. Tapi gotong royong itu dalam arti di sini adalah bekerja sama, berkolaborasi. Itu dapat dilakukan antara murid atau sesama murid, saling berkolaborasi, atau antara murid dan juga guru, ya, itu bisa saling berkolaborasi. Kemudian yang keempat itu kreatif, ya, kreatif diharapkan murid-murid kita memiliki pemikiran yang kreatif. Yang kelima, bernalar kritis atau berpikir kritis ya. Dan satu lagi adalah yang terakhir, yang keenam, yaitu mandiri. Nah, di 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini diharapkan dapat terbentuknya di setiap sekolah itu. Ya, dapat terbentuk di dalam sekolah itu, diamalkan untuk murid dimanapun itu ya. Mau itu di sekolah kita maupun di sekolah-sekolah yang lain. Dengan harapan bahwa pembelajarannya terjadi perubahan paradigma pembelajaran berpusat pada murid atau berpihak kepada murid, atau menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya saat ini di antara Bapak Ibu yang masih menggunakan pembelajaran tipe lama ya, atau tipe yang lampau, mungkin mulai dari saat ini kita perbaiki sedikit demi sedikit ya. Sedikit demi sedikit, tahap demi tahap. Perubahan itu tidak ada yang langsung mulus ya, tidak ada langsung mulus. Kalau istilahnya tidak ada yang instan, tapi perubahan itu tetap bisa dilakukan walaupun sedikit demi sedikit ya. Dan tetap harus ada niat dari kita ya. Kalau istilahnya nawaitu ya, niatnya dari dalam diri kita untuk terjadinya perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, di sini ada yang namanya miskonsepsi berkaitan dengan teori kontrol. Jadi ternyata Bapak Ibu, kita menganggap bahwa kita adalah seorang guru, ya?
kita adalah seorang guru, kita berhak atau kita bisa mengontrol murid kita. Tapi pada kenyataannya, itu ya, sudah tidak bisa. Karena ini hanya sebagai miskonsepsi. Ini semua hanyalah ilusi belaka. Misalnya apa itu ilusi mengontrol murid, ya? Misalnya itu ini Bapak Ibu, misalnya apakah itu meminta murid untuk melakukan sesuatu, atau misalnya awalnya murid berbuat yang buruk, kemudian diminta untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, kemudian murid tersebut menuruti atau mengikuti apa yang Bapak Ibu perintahkan. Apakah artinya kita sebagai guru bisa mengontrol tingkah laku murid? Tentu tidak, ya, Bapak Ibu. Sebenarnya, ya, walaupun yang kita lakukan tersebut bersifat berubah, ya, mungkin murid tersebut dengan kita lakukan atau kita perintah dia menurut, wah ini berubah, misalnya kan. Perilakunya sudah berubah, tapi apakah kita berhasil mengontrol murid itu? Ya belum tentu juga. Karena apa? Karena berkaitan dengan motivasi intrinsik, ya, di dalam dirinya sendiri. Pada saat murid tersebut belum memiliki motivasi dalam diri untuk berubah, bisa saja suatu saat pada saat kita sedang lengah, anak tersebut berbuat lagi hal yang sama, ya, berbuat lagi hal yang buruk. Kenapa? Karena tidak diimbangi dari motivasi dalam dirinya, atau disebut motivasi intrinsik, gitu ya. Kemudian teori ilmu, atau di sini teori ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, gitu ya. Maksudnya apa ini? Di sini ada kata penguatan positif. Penguatan positif ini lebih ke bujukan, Bapak Ibu, ya, atau rayuan kepada anak-anak kita, ya, untuk dapat melakukan sesuatu. Apakah bujukan itu efektif dan bermanfaat? Ya belum tentu juga, ya. Balik lagi ke kesadaran dirinya. Pada saat anak tersebut belum menyadari dalam dirinya, maka walaupun mereka mengikuti apa yang mereka perintah, bisa saja sewaktu-waktu mereka berbuat hal yang kurang baik lagi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Berarti juga ilusi yang pada saat kita mengkritik murid atau kita membuat murid itu merasa bersalah, ya, kemudian murid berubah, ya belum tentu juga dia kedepannya akan memang benar-benar berubah sesuai dengan hati nuraninya, atau memang hanya rasa takut saja, ya, rasa takut kalau dihukum oleh guru, takut ada rasa ketidaknyamanan. Kalau misalkan melanggar hal yang tidak diinginkan, guru jadi guru jadi artinya belum memiliki motivasi diri, ya, gitu. Dan satu lagi, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, itu ya, bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru pasti lebih dewasa, ya, dibandingkan murid-murid kita. Itu. Kita menganggap bahwa sebagai orang dewasa berhak untuk memaksa, padahal sebenarnya tidak. Itu, kita tidak bisa memaksa. Bahkan itu tidak diperbolehkan, ya. Jadi kita tidak bisa memaksa kehendak orang lain, karena yang bisa mengubah diri kita ya sebenarnya kita sendiri. Itu. Misalnya Bapak Ibu antar kita aja nih. Misalnya Bapak Ibu diperintah oleh salah satu rekan, ya. Apakah Bapak Ibu mau menuruti perintahnya? Ya bisa iya, bisa tidak, ya. Ya, itu. Bahkan misalnya Bapak kepala sekolah meminta untuk membuat sesuatu ataukah Bapak itu boleh menuruti? Boleh tidak? Itu, ya. Kalau yang positif, ya, kira-kira mau
Ya, tapi kalau misalkan mau berubahnya itu kalau bukan dari dalam diri kita, ya, sewaktu pada saat kita tidak diawasi oleh kepala sekolah, ya, bagaimana? Ya, itu berubah lagi ya seperti asal lagi. Jadi misalkan bukan dari dalam diri kita, kepala sekolah dari menyuruh kita, ya. Pas waktu kepala sekolah tidak mengawasi kita, kembali lagi ke sifat asli kita. Kalau tidak didasari dari dalam diri kita, motivasi intrinsik tadi, ya. Misalnya satu lagi, misalnya kepala sekolah ini bilang kalau masuk sekolah itu jam 7.15, ya. Waktu Indonesia Barat tentunya, ya. Misalnya ya. Nih kepala sekolah ada terus nih, ya. Standby di jam 7 ada terus di sekolah, ya. Kita ikutin itu, ya. Sewaktu-waktu kepala sekolah tidak ada, misalkan pelatihan dalam waktu yang lama, ya. Apakah kita masih mengikuti aturan yang sama? Masih, ya, bagus. Jadi masih datang tepat waktu kira-kira? Ya. Oke, tadi ada rekan-rekan yang masih, ya. Ya, bagus sekali. Karena apa? Mungkin sudah muncul motivasi dalam dirinya, motivasi intrinsik dalam dirinya. Itu. Tetapi kebanyakan juga ada yang tidak, gitu ya. Karena apa? Sifatnya ada yang bisa menjalankan itu. Kemudian ada juga yang tidak, ya. Tergantung dari pribadi masing-masing. Tergantung dari motivasi diri. Pada saat motivasi dalam dirinya sudah keluar, maka tanpa adanya pemantauan, tanpa adanya yang memerintah pun, ya, pasti akan kita lakukan dengan senang hati. Itu ya Bapak Ibu di sini. Jadi itu pentingnya motivasi intrinsik, ya. Baik, berikutnya, oke, nah berkaitan dengan teori kontrol, ya. Teori kontrol kita harus berubah atau merubah paradigma kita dari paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Itu ya. Seperti apa? Untuk yang pertama itu dulu kita masih menggunakan paradigma stimulus respon. Stimulus yang pertama itu realitas atau kebutuhan kita. Itu kebutuhan kita itu sama. Sedangkan menurut teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Itu. Kenapa? Kebutuhan saya tidak akan sama dengan kebutuhan Bapak Chandra. Itu. Ya. Kebutuhan Ibu Emi tidak akan sama juga dengan kebutuhan Ibu Indah. Itu. Di sini, ya. Di sini bisa dipahami kira-kira, ya. Sampai sini. Jadi kita itu harus berpikir, kita harus memiliki mindset atau pola pikir bahwa setiap orang butuhnya tidak sama, ya. Setiap orang berbeda kebutuhannya. Setiap murid pun, ya, walaupun berada di lokasi yang sama, di dalam kelas yang sama, kebutuhannya pasti akan berbeda-beda, ya. Dari satu murid dengan murid yang lainnya, ya. Jadi kita harus berpikir bahwa kebutuhan manusia itu berbeda. Jangankan satu murid ke murid yang lain, anak kembar saja pun butuhnya pasti beda. Itu, ya. Jadi butuhnya tidak bisa disamakan. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Itu menurut teorinya, menurut teori stimulus respon, ya. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu. Nah, kembali lagi ke yang pertama tadi, karena kebutuhan kita maka gambarannya juga berbeda. Kebutuhan kita berbeda, maka gambarannya juga berbeda. Gambaran itu seperti apa? Keinginannya, harapannya ke depan seperti apa? Pasti akan berbeda, tidak bisa sama ratakan, ya. Tidak bisa kita sama ratakan kebutuhan antara satu orang dengan orang yang lain, termasuk gambaran-gambaran yang tersebut, ya. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita, ya. Itu menurut stimulus respon. Kita mencoba mengubah
Tuhan yang merubah orang lain, ya, yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita harus berusaha menjadi teori kontrol. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan berarti kita yang mencoba merubah orang lain, tetapi kita yang berusaha memahami pandangan tentang pengetahuan yang benar, gitu ya. Kemudian berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya, itu. Perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Ini menurut stimulus respon, perilaku buruk sudah dicap sebagai kesalahan. Padahal yang harusnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Jangan tiba-tiba kita memberikan hukuman pada anak, ya, tanpa kita mengetahui lebih dahulu anak ini berperilaku buruk, ya. Kenapa? Alasannya apa? Ya, jangan langsung tiba-tiba diberi hukuman begitu saja. Karena setiap perbuatan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk, pasti memiliki alasannya. Ya, jadi kita harus mencari tahu dulu alasannya apa. Alasan anak tersebut melakukan hal itu apa? Itu. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ini menurut stimulus respon. Sedangkan seharusnya teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu. Ini kaitannya balik lagi ke motivasi diri. Ya. Tidak ada yang bisa mengontrol diri kita kecuali kita sendiri. Orang lain tidak akan bisa. Ya. Termasuk guru juga tidak akan bisa. Gitu. Anda kita memaksa, misalkan kita seorang guru memaksa anak itu untuk istilahnya berpandangan sama seperti gurunya, murid tersebut akan memiliki sifat yang memberontak nanti, dan pada akhirnya guru sendiri yang akan mengalami suatu kecewaan, gitu ya. Berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kembali lagi ke motivasi diri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Tuh. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya, ini menurut stimulus respon. Kita meminta kepada murid, membujuk murid, ternyata tidak mau juga. Sudah berkali-kali diberi nasihat, ya. Akhirnya kita paksa. Mau tak mau, itu sebenarnya diperbolehkan dalam dunia pendidikan, ya. Jadi itu tidak diperbolehkan di dalam dunia pendidikan. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya. Nah, kalau pada saat bertemu dengan murid yang memiliki perilaku yang kurang baik, maka kolaborasi dengan cara berkomunikasi yang baik, ya. Kita tanya dulu pelan-pelan, mengapa berbuat seperti itu, sampai nanti kita mencari solusi bersama yang terhadap murid tersebut. Konsensus di sini artinya kesepakatan, ya. Kesepakatan. Jadi ada kesepakatan antara guru dan juga murid, gitu ya. Dan satu lagi, menurut stimulus respon, ada model berpikir menang kalah. Itu menurut stimulus respon, ya. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikirnya ini menang. Itu. Mungkin Bapak Ibu sering juga mendengar istilah win-win solution, ya. Itu benar, ya. Win-win solution itu memang bisa kita samakan dengan menang-menang, ya. Karena apa? Karena kita mengambil jalan tengah, gitu ya. Gitu. Jadi tidak ada yang kalah. Walaupun misalnya ada murid yang berbuat kesalahan, jangan kita menganggap bahwa kita guru pasti menang, ya. Anak pasti kalah. Nih, artinya mereka akan mengecap dirinya sebagai manusia yang gagal. Itu identitas gagal. Jadi sampaikan kepada mereka akan mengingat hal itu
dan akan terbawa menjadi karakter bahwa dia adalah orang yang gagal, gitu ya. Jangan sampai murid berpikiran seperti itu. Jadi seharusnya kita model berpikirnya menang-menang, ya. Kita menang, anak juga menang. Maksudnya adalah pada saat kita berkomunikasi dengan anak tersebut, kemudian anak tersebut harus berusaha untuk bertanggung jawab, ya, terhadap kesalahan yang dibuat. Pada saat dia bertanggung jawab, ya, terhadap kesalahannya, dia mencari solusinya dan dibantu tentunya oleh guru, maka anak tersebut tidak akan menganggap bahwa dirinya itu gagal. Dia akan menganggap bahwa dia adalah manusia yang bertanggung jawab. Itu, ya. Bisa saya lanjutkan? Bisa. Oke. Selanjutnya berkenaan dengan disiplin positif ya Bapak Ibu. Sebenarnya kata disiplin ini Bapak Ibu memang yang sehari-hari kita dengar, disiplin itu identik dengan yang namanya aturan, ya. Betul ya? Iya. Ya, biasanya dengan mendengar kata disiplin itu ada aturannya, ada hukumannya, ada sanksinya. Kalau melanggar disiplin atau ada tata tertib kalau di sekolah, ya, itu. Tapi sebenarnya Bapak Ibu, disiplin itu berasal dari kata disiplina, itu ya. Disiplina yang artinya belajar, itu. Dan awal dari pembentukan kata disiplin itu awalnya adalah disiplin diri mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya. Jadi di sini disiplin adalah pada saat anak meyakini nilai-nilai yang diyakininya, nilai-nilai penting misalnya di kelas dan di lingkungan sekolahnya, maka anak itu menjadi merasa tanggung jawab. Jadi kembali lagi sebenarnya kembali ke motivasi dirinya, ya. Jadi dia akan memiliki rasa tanggung jawab. Nah, itulah arti kata disiplin. Jadi bukan berarti disiplin itu adalah aturan, ada sanksi, ya, ada hukuman. Jadi arti kata disiplin itu dari kata disiplin diri. Nah, dengan kita melakukan disiplin diri, maka akan terbentuklah yang namanya disiplin positif. Itu. Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau hadiah, ya. Gitu. Ancaman atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, yang namanya disiplin diri di sini, ya. Disiplin positif itu terbentuk kalau murid ada kesadaran diri dulu, ya. Ada kesadaran diri, ada motivasi diri dulu, bukan dari luar motivasi dirinya, gitu ya. Namun di dalam diri murid tersebut. Contoh ini misalnya Bapak Ibu, ya, anak disuruh masuk ke kelas jam 7.15, ya, kembali lagi harus berada di luar sekolah jam 7.15. Terus anak-anak nurut, ya, masuk ke sekolah sebelum jam 7.15. Sebelum gerbang ditutup, apakah Bapak Ibu yakin bahwa anak-anak kita yang nurut-nurut ini sudah memiliki motivasi diri? Atau memang mereka takut akan hukuman dari guru bidan? Itu. Atau hukuman dari penjaga sekolah? Ya tidak tahu ya, itu. Siapa tahu anak-anak yang memang nurut-nurut ini, ya, masuk sekolah dengan terampil ini, mereka bukan karena memiliki motivasi diri, tapi memang karena ada rasa takut, ya, yang ancaman, kekhawatiran, dihukum, gitu ya, ditegur oleh wali kelasnya, ya khawatir. Jadi khawatir bahwa nilai akan berkurang kalau misalkan datangnya telat, itu. Akhirnya itu motivasi bukan dari dalam diri, ya, tapi dari luar, ya.
Motivasinya masih dari eksternal atau dari luar saja, bukan dari dalam diri ya. Bukan berarti anak itu ingin dipuji oleh guru. Ini anak ini rajin misalnya kan, artinya belum memiliki motivasi diri, gitu ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, gitu ya. Dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini tugas kita semua ini, Bapak Ibu ya, semua yang ada di lingkungan sekolah, terutama guru ataupun warga sekolah yang seperti termasuk juga TU juga ya, jaga sekolah juga berperan untuk mewujudkan murid-murid kita yang memiliki motivasi diri ya. Motivasi yang positif, bukan karena ketakutan terhadap hukuman atau yang lain, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan, gitu ya. Baik, berikutnya, nah di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu pernah mendengar sebelumnya kira-kira nilai-nilai kebajikan itu? Apa sih nilai-nilai kebajikan ini? Nah, di sini ya. Nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, ya. Lepas dari suku, bangsa, agama, bahkan maupun latar belakangnya, itu, ya. Jadi kita seharusnya membuat nilai-nilai yang disepakati, nilai-nilai kebajikan. Apa saja nih nilai-nilainya? Banyak Bapak Ibu, ya. Nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali, ya. Yang pokoknya baik-baik. Nilai kebajikan itu intinya hal-hal yang baik, ya. Sebagai contoh di sini ada nilai kebajikan dari organisasi atau institusi, ya sudah banyak ya. Ini saya ambil contoh 3 saja di sini, ya. Misalnya yang pertama dari profil pelajar Pancasila yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ya. Ada 6 dimensi. Ini adalah nilai kebajikan. Ini adalah nilai-nilai kebajikan semua Bapak Ibu. Yang pertama itu beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berpendidikan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itu nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai ini sebenarnya harus diresapi oleh kita semua, termasuk murid-murid kita. Ya. Harus diyakini, ya, harus diyakini oleh murid. Untuk apa? Untuk balik lagi untuk menumbuhkan motivasi diri atau motivasi intrinsik diri. Selanjutnya ada dari organisasi IBO, Primary Years Program. Itu, ya. Ada nilai toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen, ya. Itu nilai-nilai kebajikan semua. Tidak peduli agamanya apa, suku bangsanya apa, jadi seluruhnya sudah menyeluruh. Itu. Kemudian yang ketiga itu organisasi keterampilan hidup atau life skill. Itu dapat dipercaya. Nilai kebajikannya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itu, ya. Itu adalah beberapa contoh dari nilai-nilai kebajikan yang nanti kita akan bahas lebih dalam lagi dengan nilai-nilai kebajikan ini di bagian keyakinan kelas. Itu. Nanti kita belajar bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas yang berasal dari nilai-nilai kebajikan ini. Itu. Kita lanjut ya. Baik. Berikutnya adalah, nah ini kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Termasuk kita, termasuk juga murid-murid kita, ya. Yang pasti memiliki kebutuhan dasar. Salah satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah apa?
anak didik kita akan berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan yang dengan keinginan kita, gitu ya. Nah, kebutuhan dasar manusia itu sendiri adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik, ya. Jadi kebutuhan dasar ini sangat penting Bapak Ibu untuk diketahui, dan juga sangat penting untuk dicari tahu kebutuhan itu apa. Apakah ada kebutuhan yang kurang dari yang dibutuhkan oleh murid, sehingga sikap atau perilaku menyimpang atau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu, ya. Jadi kita sebagai guru harus mencari atau tentunya bekerja sama juga dengan guru BP di sini yang lebih mendalam lagi tentang ilmu psikologinya, ya. Nah, selanjutnya di sini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Ternyata ada 5 kebutuhan dasar manusia itu, ya. Termasuk pada kita juga di sini, ya. Di sini di depan sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Salah satunya tidak ada, maksudnya salah satunya tidak dipenuhi, maka kita akan berbuat hal-hal yang tidak sesuai. Banyak perilaku menyimpang karena di antara 5 kebutuhan dasar kita ini ada yang tidak terpenuhi. Itu, ya. Nah, kebutuhan dasar yang pertama ini adalah kebutuhan bertahan hidup, yang berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan juga kesehatan. Itu, ya. Bapak Ibu pernah pada saat mengajar di kelas ada anak yang lemas, gitu ya, mengantuk, tidur-tiduran ataupun tidur beneran, gitu ya. Ya. Nah, kita harus cari tahu dulu, Bapak Ibu. Kita harus cari tahu dulu, jangan langsung dimarahi, gitu, ya. Jangan langsung dimarahi gitu saja. Jangan langsung diberi hukuman atau langsung dihukum lari atau push up, ya. Tapi kita mengobrol dulu, ya. Ngobrol dulu dengan murid tersebut, atau tanya dulu kenapa, ya. Mengapa mengantuk, ya. Kenapa kok lemas, gitu, ya. Kita tanya dulu. Siapa tahu kebutuhan dasar bertahan hidupnya itu tidak terpenuhi. Itu, ya. Mungkin dari rumah tidak sarapan, bisa saja, ya. Atau rumahnya wajiban, atau rumahnya di tempat kita tempat yang tinggi, longsor, mengalami longsor, gitu ya. Apalagi atau mungkin kesehatannya terganggu, gitu, ya. Sedang kurang enak badan, bisa pusing kepalanya, gitu ya. Misalnya emaknya kambuh, bisa jadi, atau yang lainnya. Ini kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Jadi anak tersebut tidak atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi tadi. Otomatis anak tersebut melakukan hal-hal yang tidak sesuai, seperti tadi tidur dalam kelas, telat datang ke sekolah, atau yang sebagainya. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Misalnya seperti apa ini? Ya. Misalnya pada saat di dalam kelas itu, kita kan biasanya suka bagi kelompok di dalam kelas itu, pas waktu kita menyampaikan materi, ya. Terus ada misalnya dalam satu kelompok dari 5 anak itu, mungkin ada 1 anak itu yang nggak mau ngapa-ngapain, gitu ya. Bapak Ibu lihat seperti itu. Jadi dalam kita bagi kelompok, satu kelompok itu tim 5 atau bisa lebih. Jadi yang 4 itu aktif, yang satunya itu malas-malasan, gitu. Itu yang satu-satunya malasan. Mungkin ini sering yang dijumpai di tempat kita. Menyadari ada suatu anak yang menyendiri, ya.
tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya, ya. Malah dilaporkan ke gurunya. Ya. Jadi anak tersebut melapor kepada gurunya. Sebelumnya kita harus cari tahu dulu, jangan menelan mentah-mentah laporan dari murid tersebut masuk sehingga kita memarahi murid yang tidak aktif tadi, tidak berpartisipasi tadi. Bagaimana caranya kita? Caranya kita tanya dulu, kenapa seperti itu, ya? Siapa tahu dari kelima anak itu yang satu ini merasa tersisih, merasa tersisihkan, jadi perasaannya tidak diterima di dalam kelompok tersebut, ya. Artinya kebutuhan yang kedua tidak terpenuhi oleh si anak tersebut. Itu. Selanjutnya kebutuhan yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini berkaitan dengan harga diri. Itu, ya. Keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu. Seperti apa itu contohnya? Pastikan ada murid-murid di dalam kelas yang kita di dalam kelas yang ini tampil, ya, yang ingin tampil lebih, ya. Apa-apa ingin maju, ya. Apa-apa pengen dipuji. Pasti ada yang seperti itu, ya. Artinya apa? Anak tersebut sebenarnya sedang melakukan hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar penguasaan. Itu, ya. Rasa ingin didengar, rasa ingin dihargai, dianggap. Mereka ingin menjadi pemimpin di kelasnya. Nah, itu adalah yang seperti itu terkadang di anak, ya. Berikutnya Bapak Ibu, kebutuhan kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Berarti kebebasan, ya, Bapak Ibu, ya. Itu. Nah, Bapak Ibu masih ingat tidak? Gaya belajar itu ada 3, ya. Gaya belajar itu ada 3. Apa saja gaya belajar itu? Ada yang masih ingat? Ada gaya belajar visual. Kemudian ada gaya belajar auditori. Kemudian juga ada gaya belajar yang terakhir itu kinestetik. Itu, ya. Nah, kan gaya belajar murid-murid ini berbeda-beda, ya. Pada saat kita memberikan materi dengan cara bercerita saja, ya, di depan kelas, siapa tahu ada anak yang gaya belajarnya kinestetik, ya. Mereka bosan di dalam, merasa di dalam kelas tersebut, ya, merasa seperti terkurung. Mereka ingin kebebasan, ya. Sebenarnya ingin bebas mereka sebenarnya ingin bebas. Ya, bebasnya dia jalani dan dari lari di sana sini, ya, gitu. Kemudian pada saat mengobrol sedikit, pada saat siswa tersebut atau murid tersebut mengobrol sedikit sudah ditegur oleh gurunya, ya. Jadi itu kebebasan seperti terbatas, gitu, ya. Jadi guru harus mempunyai inovasi dalam pembelajaran, harus kreatif, harus menciptakan model-model pembelajaran yang bervariasi sehingga murid tersebut tidak jenuh, tidak bosan. Itu. Karena apa? Karena materi-materi atau metode-metode yang diterapkan oleh guru bervariasi. Ya. Berikutnya yang terakhir, kesenangan. Itu. Kesenangan di sini bermain, humor, antusiasme, tertawa. Nah, jadi jangan dilarang, ya, kalau anak-anak tertawa dalam kelas, ya. Itu. Kebutuhan dasarnya Bapak Ibu sedang ingin bermain. Makanya sewaktu-waktu beri metode pembelajaran bermain, gitu, ya. Jadi game seperti bisa dimodifikasi jadi setiap pembelajaran, ya. Oke, itu di sini masih di kebutuhan tadi, ya. Itu, ya. Jadi kesenangan tadi, ya. Tuh.
Jadi ya di situ ada kesenangan yang muncul dalam diri murid dan membuat anak itu merasa nyaman di dalam kelas, gitu ya. Baik Bapak Ibu, ini berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Diharapkan pada saat kita telah mengetahui 5 kebutuhan dasar ini, kita dapat melakukan pemenuhannya sesuai dengan kebutuhan dasar murid-murid kita, ya. Dan juga kita sebaiknya mencari tahu pada saat anak-anak tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan perilaku yang seharusnya, itu ya. Jadi kita bisa dapat menerapkan dengan adanya kita mengetahui kebutuhan dasar manusia ini. Oke, berikutnya masih berkaitan dengan motivasi perilaku manusia. Di awal saya tadi sudah sampaikan ya, ternyata motivasi itu ada 2. Ada motivasi dari luar, ada motivasi dari dalam. Kalau orang itu motivasinya hanya untuk menghindari tindakan atau menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman, takut akan ancaman, maka motivasi anaknya hanya di luar, ya. Belum dari dalam. Bisa saja sewaktu-waktu anak itu menyimpang lagi, ya. Kemudian anak-anak tersebut motivasinya untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, itu juga dari luar, ya. Misal ada anak yang nilainya bagus tapi motivasinya ingin dapat piagam atau sertifikat, ya. Misalnya ya, itu belum dari dalam dirinya, itu masih dari luar, ya. Yang lebih bagus bagaimana? Ya, yang lebih bagus ya seperti apa? Yang lebih bagus itu motivasi diri atau motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu ya. Jadi mereka punya keyakinan, kesadaran diri pada saat tidak diawasi oleh guru, anak tersebut tetap tidak mengalami perubahan perilaku, ya. Tetap menjadi anak yang baik sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi tujuan budaya positif ini adalah untuk menciptakan motivasi intrinsik dalam diri murid dan juga kita semua yang sebagai guru juga memiliki motivasi intrinsik, ya. Nah, berkaitan dengan perilaku manusia ada 3 istilah. Ini di sini ada 3 istilah perilaku manusia. Yang pertama itu hukuman, yang kedua itu konsekuensi, yang ketiga restitusi. Itu ya. Mungkin di sini untuk kedua ini, hukuman dan konsekuensi ini, Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar, ya? Sudah tidak asing lagi tentang dua kata ini, hukuman dan konsekuensi, ya. Tapi di sini yang kita harus tahu, kita harus pahami sama-sama, di sini ya, hukuman itu terjadi tidak terencana, secara tiba-tiba. Misalkan contohnya bisa saya sampaikan seorang anak ya, yang telah masuk sekolah, pas waktu menghadap guru piketnya langsung memberikan hukuman, gitu ya. Jadi terjadi secara tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi secara tiba-tiba apa ini? Murid tidak tahu kan, saya telah hukumannya ini. Tidak seperti itu, ya. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Di sini ya, di sini bersifat satu arah. Bersifat satu arah ini hanya guru saja yang terlibat, ya. Sedangkan anak atau murid itu cuma menerima. Itu. Yang keempat berupa hukuman fisik, bisa push up, lari di lapangan, ya. Mungkin 2 kali stadion, mungkin kan. Kemudian yang psikis ini yang mungkin akan berdampak lama terhadap murid tersebut, ya. Ini ada cerita sedikit, ya. Boleh Bapak Ibu mengenai hukuman yang psikis ini, ya. Hukuman yang psikis ini di sini saya ingin bercerita sedikit. Ini pengalaman saya pas waktu sekolah dasar
itu kalau tidak salah di kelas 3, 4 atau kelas 5 ya. Ada guru ya, guru saya itu saya waktu itu memang disuruh ke depan untuk mungkin mengerjakan soal matematika. Pada saat itu saya tidak senang dengan mata pelajaran matematika itu, sehingga saya maju ke depan. Dengan saya mungkin sulit untuk menyelesaikan soal tersebut. Guru tersebut menghardik saya dengan cara lebih baik saya yang membunuh kamu daripada orang tua kamu. Itu membekas sampai saat ini pada diri saya. Itu salah satu contoh dari hukuman psikis. Jadi di sini waktunya sudah lama itu, ya. Tapi rasa itu masih membekas pada diri saya. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, ini harus kita hindari terhadap murid-murid kita yang namanya psikis, fisik maupun psikis. Ya. Apalagi psikis ini, benar yang kalau kata itu, lidah itu tidak bertulang itu yang benar. Lidah itu setara lebih tajam dari pedang, itu yang benar. Itu. Kalau benar mungkin sembuh kan susah. Tapi kalau luka oleh kata-kata atau oleh lidah, mungkin sampai mati. Nah, itu ya. Itu yang harus kita pahami sama-sama. Ya. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini yang pertama itu terencana, ya, disepakati sesuai peraturan. Kita kan di sekolah ini ada tata tertib, ya, ada tata tertib. Memang direncanakan murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi, ya. Yang keduanya dengan tata tertib itu murid masih tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Karena murid tersebut secara tidak langsung dengan konsekuensi tidak begitu dilibatkan. Itu hanya sepihak saja, masih tetap sepihak, hanya dewan guru saja mungkin yang membuat peraturan itu ditulis melalui tata tertib sehingga diterapkan kepada murid. Ya, itu ya. Sehingga murid-murid tidak nyaman dengan konsekuensi yang dihadapi atau dilakukan oleh murid tersebut. Misalkan tahu murid tersebut bahwa telat tadi, aku ini telat, aku konsekuensinya pasti akan lari lapangan. Tapi ada ketidaknyamanan pada diri murid tersebut, gitu ya. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, itu sebagai pemantau lah di sini, ya, sebagai pemantau di sini. Itu. Kemudian yang mana yang bagus? Yang bagus itu mestinya seorang guru pendidik itu harus memiliki sifat restitusi, menerapkan cara atau sikap restitusi ini, ya. Di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki masalah atau kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kita tanya dulu, mengapa misalkan mengapa telat? Itu. Apa misalkan keyakinan kelas yang dilanggar oleh murid tersebut? Disiplin kehadiran, misalkan itu. Kemudian bagaimana untuk kedepannya? Ya, bagaimana cara dia untuk kedepannya merubahnya supaya tidak telat lagi? Jadi di sana, ya. Murid juga dengan cara ini merasa lebih dihargai. Itu ya. Kemudian ini selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Itu ya, 5 posisi kontrol guru. Di sini ada penghukuman, 2 pembuat merasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan juga terakhir posisi kontrol sebagai manajer. Nah di sini Bapak Ibu, saya ingin bertanya, kira-kira di kelima ini yang mana yang Bapak Ibu pernah terapkan, lakukan? Jujur saja kalau saya ini Bapak Ibu sekalian penghukum dan pemantau. Ini kalau saya mungkin untuk pembuat merasa bersalah ada juga, ya itu. Kira-kira Bapak Ibu selama ini apa kira-kira?
Oke. Pak Zaki, Ya, Pak. kalau semua itu ada semua pada guru. Iya. Yang teman juga ada. Iya. Nah, itu ada. Manajer juga harus. Oke. Jadi semuanya ini terdapat pada guru sewaktu-waktu digunakan para. Oke, bagus sekali ya. Jadi benar sekali ya. Jadi 5 posisi kontrol ini bisa kita terapkan, bisa dimiliki oleh satu orang. Tidak mesti misalkan saya harus yang cukup hukum saja, tidak. Bisa kelima-lima ini bisa kita kuasai, kita terapkan dari diri kita. Tapi yang paling bagus apa? Yang paling bagus itu posisi kontrol sebagai manajer. Itu, ya. Karena apa? Anak bisa merasa dianggap, bisa merasa dihargai. Itu, ya. Itu ya. Kemudian lanjut lagi. Ini adalah contoh, ya. Contoh kasus, ya. Ini satu kasus, contohnya, ya. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Itu, ya. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, di sini contoh sebagai penghukum bagaimana? Contoh sebagai penghukum di guru tersebut akan mengatakan kamu hormat pada bendera selama 1 jam karena kamu tidak lengkap. Itu sebagai penghukum. Ya. Sedangkan sebagai pembuat rasa bersalah, guru tersebut dapat mengatakan berapa kali bapak harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan bapak. Nah, itu. Jadi murid tersebut akan merasa bersalah terhadap dirinya. Gitu. Kemudian lanjut kasus yang sama ini sebagai teman, ya. Sebagai teman ini, ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu bapak ya sekali ini. Itu. Jadi ada kapan di sana kata-katanya. Yaitu sesuai dengan posisi kontrol tadi sebagai teman. Kemudian ada juga ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Itu. Jadi ada kedekatan itu ya. Itu. Kemudian yang selanjutnya sebagai pemantau. Pemantau bagaimana? Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, oke? Kamu tahu konsekuensinya? Nah itu. Balik konsekuensi tadi. Karena guru di sini sebagai pemantau posisi kontrolnya. Kemudian setelah upacara kamu beli atribut. Setelah upacara kamu beli atribut ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu salah satu contoh kata-kata seperti mengontrol atau 5 posisi kontrol bagian pemantau tadi. Itu ya. Kemudian yang terakhir di sini dengan kasus yang sama posisi kontrol sebagai manajer. Salah satu atau sikap guru itu yang diharapkan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Itu tanya terlebih dahulu. Disadarkan dulu bahwa apa sih salah aku ini? Murid itu menyadari kesalahannya apa. Itu. Jangan kita langsung menjelaskan kamu salah, tidak misalkan tidak lengkap atribut. Biar murid tersebut berpikir. Itu ya. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ya. Jangan selalu bersumber dari guru. Kita minta pendapat dari murid tersebut. Setelah tahu kesalahannya, kira-kira dengan kesalahan ini bagaimana cara dia memperbaiki dirinya? Bagaimana cara dia untuk lebih baik lagi ke depan? Kita tanya pendapat. Andai kan bingung, ya kita di sini peran guru sebagai pendidik, ya kita mengarahkan lagi. Itu karena banyak bingung, masih banyak bingung orang-orang itu pasti bertanya. Ya, di sinilah peran kita sebagai pendidik. Oke, di sini nanti ada pertanyaan. Ya, mungkin beberapa pertanyaan di sini untuk meningkatkan pemahaman lagi terhadap kita di sini. Posisi kontrol apa yang terjadi atas pertanyaan tersebut? Ya, di sini. Oke, di sini. Posisi kontrol apa aku? Ini saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol apa?
saya kecewa sekali dengan kamu. Dari 5 posisi kontrol tadi, dari penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Nah itu kata-kata ini bagaimana? Membuat merasa bersalah. Ada yang lain? Sama, oke ya. Coba kita lihat ya. Apakah benar? Merasa bersalah, oke. Benar sekali ya. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Itu. Jadi siswa tersebut merasa ada sikap salah terhadap dirinya. Itu ya. Lanjut lagi. Dan Pak Jaki. Ya Pak. Saya bertanya. Jadi posisi merasa bersalah itu berarti terhadap siswa. Apakah guru merasa bersalah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini Yang merasakannya itu guru mengutarakan atau siswa? oke. Terima kasih. Terima kasih. Pak, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi di sini guru yang mengutarakan ini pertanyaan ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Karena apa? Karena kamu tidak memakai atribut tadi. Nah, dengan kata-kata kita tersebut, anak tersebut, oh, ini sudah mengecewakan Bapak. Ini merasa bersalah seperti itu, Pak. Iya, gitu ya. Ya, itu Bapak. Ya, terima kasih, Pak. Lanjut lagi ya. Di sini, ini posisi kontrol apa aku? Pertanyaannya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol apa ya? Manager. Tadi, ya yang lima tadi ada penghukum, merasa bersalah sebagai teman, pemantau, manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Pemantau. Ada yang lain? Coba kita cek ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke? Penghukum. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu, ya. Terkadang dengan kata-kata kita bisa, oh itu, ya. Penilaian kita penghukum, ada membuat dosa bersalah. Lanjut lagi. Posisi kontrol apa aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Hah? Manajer. Sepakat? Oke, kita lihat ya. Oke, manajer. Itu ya. Ya, paham Bapak Ibu? Lanjut. Posisi kontrolnya apakah aku? Ayolah, lakukan ini Bapak ya. Hah? Oke, kita lihat. Oke, sebagai teman ya, boleh paham ini. Oke, lanjut lagi. Yang terakhir. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Yakin? Kamu tidak akan mendapatkan nilai ini kalau tidak mengerjakan tugas. Coba kita lihat, kita cek. Menghukum Pemantau. Itu. Ya, sebagai pemantau. Ya, di sini ya. Itu yang Bapak Ibu sekalian. Itu ya. Baik, di sini sudah mulai paham tentang posisi-posisi kontrolnya. Jadi 5 posisi kontrol tadi ada penghukum, ada membuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada juga sebagai pemantau, dan terakhir sebagai manajer. Lanjut lagi. Ini di sini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Tapi di sini saya ingin bertanya dulu dengan Bapak Ibu sekalian. Di sini tertulis ya. Di sini tertulis mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Itu. Kira-kira ada yang bisa membantu untuk mengungkap pendapat ini? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Itu. Ada yang bisa membantu? Oke, di sini ya. Di sini mengapa keyakinan kelas? Ya, mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu bersifat sepihak. Ya, yang membuat itu bisa saja cuma dewan guru, itu, cuma dewan guru yang dilibatkan.
Gitu. Sehingga murid itu tidak terlibat. Murid hanya menerima peraturan yang disepakati oleh dewan guru. Murid akan menerima dampaknya saja tadi, seperti konsekuensi saja. Itu ya. Sedangkan untuk keyakinan kelas ini kita sebagai guru melibatkan murid ya untuk membuat suatu keyakinan yang mana nanti apabila itu dilanggar tetap ada konsekuensinya. Cuma ini sudah disepakati oleh dengan murid itu. Nah, untuk membuat keyakinan kelas ini bisa mungkin Bapak Ibu sekalian yang membuat keyakinan kelas di kelas, bisa wali kelas ini mungkin bisa menggunakan post-it itu ya, itu dan yang lain itu. Kemudian di sini akan dijelasan secara rinci pembentukan keyakinan kelas itu, ya. Yang pertama bersifat abstrak, ya, bersifat abstrak merupakan pernyataan universal. Tadi nilai-nilai universal sudah saya sampaikan di awal tadi. Siswa tersebut bertanggung jawab, kemudian juga kreatif, banyak sekali tadi nilai-nilai universal. Ya. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Nanti setelah anak-anak tersebut disuruh untuk mengubah pendapatnya melalui mungkin kertas kecil atau post-it yang bisa ditempel di sini, nanti itu dikelompokkan, kemudian juga nanti dibuat dalam pernyataan positif. Misalkan anak tersebut telah seperti tadi hadir, ya. Jadi bisa kita kalimat positifnya apa? Kalimat positifnya disiplin dalam kehadiran itu, atau datang tepat waktu, itu kalimat positifnya. Ya. Kemudian sedikit saja agar mudah mengingat. Jadi keyakinan kelas itu jangan banyak-banyak. Ya. Mungkin sudah 20 bingung siswa yang mau ingatnya, ya. Itu. Mungkin bisa 7 atau paling banyak mungkin 10. Ya. Tapi bisa mengakomodir seluruhnya. Ya, baik itu peraturan keyakinan di kelas maupun di sekolah pada umumnya itu, ya. Kemudian juga sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi ya, bisa mengakomodir kelas maupun sekolah itu. Kemudian semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas itu. Di sini peran wali kelas juga ya, dan dengan murid-muridnya di kelas itu dilibatkan semua. Ya. Sehingga nanti akan terbentuk suatu keyakinan dari keyakinan kelas ini akan terbentuk keyakinan sekolah itu. Lanjut lagi. Oke, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu apa? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu, ya. Sehingga dengan penerapan segitiga restitusi ini, murid tersebut tidak merasa gagal, ya, tidak merasa gagal. Pas waktu kembali ke temannya. Persennya apa? Pas waktu diterapkan segitiga restitusi ini, murid tersebut akan merasa lebih kuat lagi, lebih percaya diri lagi pas waktu kembali ke rekan-rekannya. Karena apa? Dia di sana dihargai, dianggap, didengarkan, itu. Ya. Juga langkah-langkah restitusi ini ada beberapa langkah, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, menstabilkan identitas. Itu. Yang kedua itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu ya. Lanjut. Oke, di sini menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Itu. Jadi apa yang bisa kita tanyakan kepada murid tersebut di sini? Ya, sudah saya buat di sini. Berbuat salah itu wajar. Itu. Ini menstabilkan identitas. Ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Apakah itu murid, apalagi kita yang orang dewasa. Kemudian Bapak juga pernah melakukan itu.
Itu ya, untuk menstabilkan identitas. Kemudian Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu. Jadi kita tidak mencari yang benar dan salah. Yang kita cari apa? Solusinya bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Itu. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Ya, mungkin ada siswa yang kecewa, mungkin siswa berantem, kecewa, ya, melapor dengan gurunya. Nah, kita bisa menanggapinya dengan kamu berhak merasa begitu. Karena apa? Karena mungkin kalau posisi bapak atau ibu di posisi kamu, bapak juga akan seperti itu. Itu cara menstabilkan identitas ya. Kemudian kemudian validasi tindakan yang salah. Ini validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Itu hal-hal yang bisa kita gali terhadap murid tersebut melalui pertanyaan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Itu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Mungkin dia berantem dengan rekannya kan. Itu ya. Sehingga dia melindungi hak-haknya. Itu. Mungkin dia diganggu oleh orang lain, dia membela diri ya. Itu. Kemudian kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Tadi saya jelaskan ya. Itu. Lanjut lagi, menanyakan keyakinan. Selanjutnya setelah kedua tadi dilalui, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, jadi menanyakan keyakinan ini untuk menumbuhkan motivasi dari dirinya, dari dalam diri murid tersebut. Itu. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat kita utarakan, apa keyakinan kelas kita? Itu. Jadi saat dari kesalahan murid tersebut kita tanya dulu, apa sebenarnya keyakinan kelas kita? Pastinya murid tersebut akan bisa menjelaskan kenapa sudah kita buat dari awal tadi keyakinan kelas ini. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Itu. Kemudian juga seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Itu seperti itu. Bisa diambil contoh seperti telat tadi, ya. Mungkin dengan pertanyaan ini, Bapak, tidak apa? Gambaran sebuah kelas yang ideal menurut saya, ya datang tepat waktu itu, ya. Kemudian kamu ingin jadi orang seperti apa? Itu. Jadi murid tersebut diajak untuk berpikir ke depan, ya. Supaya apa? Supaya dia bisa memperbaiki perilakunya yang tadinya tidak baik, sehingga diharapkan depannya akan menjadi lebih baik lagi. Itu sekalian, di sini ada contoh segitiga restitusi atau video yang telah kami laksanakan. Silakan saksikan secara bersama ya. Gunakan segitiga restitusi. Jadi ini, jadi kalau begitu kerja yang kamu besar karena kamu tidak mau barisan kamu itu tidak maksimal. Juga memaklumi tingkat kamu tersebut.
cuman kita tidak bisa membenarkan atas tindakan itu tetap aku apa yang dilakukan terhadap oh iya, kamu melakukan itu pasti kamu ada alasan. Oke, saya juga penilaian itu wajar, karena apa? Karena bapak sendiri kalau kamu bapak akan mungkin akan melakukan yang sama. Cuma bapak di sini tidak dapat menggunakan sikap ketika hukum yang langsung mengikuti atau langsung mendorong. Jadi sekarang coba kita sama sudah kamu sampai mendorong lembaga tersebut sesuai tidak dengan pilihan mas. Sudah kamu pilihan mas apa ya sudah kamu. Jadi kamu itu tidak sering menghormati anak teman, ya. Oke, ya itu betul sekali. Jadi menurut kamu saling menghormati atau antar teman itu penting tidak? Jadi kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang kamu harus lakukan pada saat kamu sekolah? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tindakan kamu itu benar kalau kamu minta maaf, dan juga aturannya ya berusaha sangat dia. Oke baik, terima kasih kalau dipanggil. Jadi nanti tanpa kamu sama-sama dengan Pak, ya aku bisa minta maaf dengan terima kasih. Silakan. Itu yang Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin sampai di sini pemaparan dari saya. Mungkin dari pemaparan saya masih banyak salah kata atau ucapan tindakan di sini. Saya mohon maaf dan sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas partisipasinya, atensinya dari teman-teman Dewan Guru baik dan juga staf tata usaha juga penjaga sekolah SMP Darussalam Laut. Semoga kita semua dapat menerapkan disiplin positif ini di sekolah kita yang kita cintai. Sekali lagi terima kasih. Saya Ahmad Zaki. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.